Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita mulai pembelajaran kembali untuk pendidikan agama Islam ya. Nah, apa kabarnya semuanya? Anak-anak ibu yang salih dan salihah, apa bagus? Baik, kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut pelajaran hari ini, maka kita hari ini temanya adalah Nabi Muhammad SAW panutanku. Itu ada pelajaran yang pertama. Kemudian subtemanya sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini kita mempelajari mengenai sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu terlebih dulu melihat apakah kalian sudah rapi pakaiannya atau belum. Nah, sekarang kalian berdiri dan lihat pakaian kalian masing-masing ya. Berdiri, anak-anak semuanya berdiri. Lihat pakaiannya apakah sudah rapi. Nanti bajunya apakah sudah rapi. Terus bajunya yang masih di luar itu masukkan ke dalam dulu bajunya. Masukkan ke dalam biar rapi ya. Ya, masukkan ke dalam dulu si rapi. Sudah semuanya rapi, harus rapi ya. Kita belajar harus rapi. Sudah semua masukkan bajunya. Iya, silakan dulu anak-anak dan lihat di sekitar kalian apakah masih ada sampahnya. Lihat kiri kanannya, bawah meja, kursinya, apakah masih ada sampahnya. Kalau ada, ambil dan buang ke tempat sampah. Tidak ada, iya semuanya rapi, alhamdulillah. Kita ya silakan buang ke tempat sampahnya. Nah. Ya, sambil kita nunggu temannya membuang sampahnya, Ibu. Iya, silakan masuk. Ya, terima kasih kembali ke tempatnya. Nah, kalau kita belajar dalam keadaan rapi dan bersih, maka kita belajarnya pun apa? Enak kan? Nah, kita bisa konsentrasi dalam belajar. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang kita hadir. Jadi yang Ibu panggil angkat tangan dan mengucap hadir ya. Ya, untuk pertama Aisyah Ahla Salihah ada? Iya, bagus. Hayatun Rahmah? Iya, Hayatun Rahmah hadir juga. 3 Hajar Aulia? Iya, hadir. Kemudian Helena Dewi ada? Iya, paling belakang Helena Dewi ya. Sekarang Muhammad Faris Maulana? Iya, hadir juga. Kemudian Fajar Ramadhani? Fajar Ramadhani nggak ada? Iya, sakit ya? Iya, kemarin ada ya bilang ibunya itu sakit Fajar Ramadhani. Kemudian Muhammad Syafi'i? Iya, ada. Muhammad Raihan? Iya, hadir. Muhammad Nafis Naryo? Hadir. Muhammad Zaki? Iya, juga hadir. Muhammad Jaya Pangestu? Hadir. Oh ya, hadir juga. Ya, tadi ada WA dari mamanya ya bahwa si Haji tadi itu tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Ya. Muhammad Fajar Siddiq? Iya, hadir. Mikaela Sukia? Hadir. Nur Alfisa Zahra? Hadir juga. Nur Alia Sehwa? Ada? Oh, nggak ada juga. Ini ada kabarnya. Ya, nanti kalau yang nggak hadir lah itu berpesan sama temannya atau ada suratnya ya untuk mengatakan bahwa mau kemana, sakit atau apa. Jadi ada kabar dari kalian. Apa Zakwan Arya? Ada. Kaudatul Husna? Ya, hadir. Siti Maria Ulfa? Ya, hadir juga. Siti Nur Adinda? Ya. Siti
Jadi kalian kalau kita berhadir, kalian nanti kasih kabar lah kepada ibu atau wali kelasnya supaya bisa mengetahui keberadaan kalian. Jangan tanpa kabar lah. Jadi kita tahu kemana dia. Jadi ada izinnya untuk kita berhadir. Apakah sakit atau ada halangan tertentu. Sekarang kita sebelum melanjutkan belajar harus berdoa dulu ya. Untuk membaca doa ini kita sama-sama membacakannya ya. Itu kita sama-sama membacanya. Ada yang bisa membantu untuk maju ke depan untuk memimpin membaca doanya. Ya, coba Raihan maju ke depan untuk memimpin membaca doa ya. Diiringi semua teman-temannya ya. Ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman balighan wa alhiqna bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Tanda Raihan yang sudah memimpin membacakan doa hari ini. Mudahan pembacaan dengan membaca doa tadi, pelajaran kita pada hari ini akan berjalan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan kemudian kita akan melakukan pembelajaran. Sebelumnya kita tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, untuk tujuan itu di sini sudah kita jelaskan bahwa tujuan pertama yaitu anak-anak kalian harus bisa menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nah, setelah kita mempelajari pelajarannya nanti, kalian bisa menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jadi tidak salah lagi menyebutkannya setelah kalian bisa mempelajarinya. Kemudian menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nah, kalian harus menyebutkan sikap percaya diri dan menjelaskannya dengan benar ya. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri dengan benar. Nah, kalian nanti setelah mempelajari pembelajaran nanti kalian bisa bersikap percaya diri lah. Kemudian bersikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah mempelajari tahu bagaimana sikap percaya diri, kalian harus bisa bersikap percaya diri baik di sekolah ataupun di rumah ya, atau di lingkungan kalian, di masyarakat harus bisa untuk tetap percaya diri, jangan merasa rendah diri. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita ya terhadap negara kita Indonesia. Sekarang kita menyanyi lagu wajibnya yaitu Garuda Pancasila. Ya, siap semuanya untuk menyanyi? Ya, siap. Sekarang 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Negara, rakyat adil, makmur, sentosa.
Indonesia, dan kita bisa nantinya, kalian sudah bisa nanti untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu yang kalian punya ya. Ya, sekarang kita untuk pelajaran hari ini kita bagi kelompok ya. Itu ibu bagi kalian 3 kelompok. Jadi 3 kelompok kalian itu masing-masing namanya nanti ibu sebutkan. Terus kalian bikin kelompok masing-masing ya. Bisa ya? Siap semuanya untuk bagi kelompok? Ya. Bagus. Sekarang kita bagi kelompok. Ibu bagi ya. Kelompok 1 itu Raihan, terus Nopal, Zaki, Hajar, dan Siti Asya, terus Siti Helena Dewi. Sekarang bikin kelompok. Kemudian kelompok 2 Syamhanur, Syafi'i, Muhammad Riud, Siti Maria Ulkah, dan Siti Adinda. Terus yang terakhir Raudatul Husna. Kemudian kelompok 3 Faris, Fajar, Aisyah Ahla Salihah, terus Siti Alkisa, kemudian yang kelima Sofia, dan yang terakhir Hayatul Rahmat. Sekarang kita per kelompok. Sekarang bikin kelompok masing-masing ya. Ijanya nang. Ini ijanya.
Alisa, Sofia, Saiful Rahma. Iya, semua sudah lengkap untuk kelompok-kelompoknya. Ya, nomor selanjutnya. Ya, anak-anak, ini sebelum diskusi, kalian lihat dulu video yang akan Ibu gunakan ini. Kalian lihat dengan secara seksama dan perhatikan videonya yang akan Ibu putarkan sekarang ya. Perhatikan semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang pertama yaitu materi Nabi Muhammad SAW panutanku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah judulnya ya, yaitu sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika ibu guru ini menjelaskan, nah apa nih kata bu guru? Nah, kata bu guru, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya diri. Nah, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan percaya diri? Jadi percaya diri itu artinya suatu sikap atau keyakinan percaya atas kemampuan diri sendiri. Misalnya yang pertama, dia bisa menghargai diri sendiri. Jadi tidak menganggap diri itu lemah, tidak menganggap diri itu tidak bisa, ya. Dia menghargai dirinya sendiri. Dan menghargai diri sendiri itu sama artinya dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nah, yang kedua adalah paham terhadap diri sendiri. Jadi orang yang percaya diri itu paham terhadap dirinya sendiri. Dia paham kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemampuan kita bagaimana. Nah, dia paham terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Jadi orang yang percaya diri itu punya tujuan yang jelas. Misalkan kalau sekolah, dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin pintar, ya. Kalau makan, dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu makannya itu untuk sehat, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, selalu berpikir positif. Jadi selalu memandang masa depan itu dengan positif, ya, tidak takut, tidak gelisah, ya, selalu percaya diri. Nah, ketika berdakwah, Nabi Muhammad itu selalu tampil percaya diri. Beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menolong hambanya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi itu selalu percaya diri, walaupun di hadapan Nabi itu adalah orang-orang yang besar badannya, orang-orang yang tinggi kedudukannya, tetapi Nabi percaya diri karena beliau yakin bahwa Allah itu akan menolong dirinya. Maka Nabi selalu berkata, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi selama kita memegang teguh kebenaran, maka kita harus percaya diri, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menyanyi dulu. Ini lagunya, judul lagunya Percaya Diri, nada lagunya seperti Dua Mata Saya. Oke, kita mulai ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Udah ya? Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal. Di sini mengerjakannya cukup mudah karena kita tinggal memberikan checklist saja. Nomor 1, aku melakukan tugas-tugas sekolah. Nah, kita checklist selalu karena kita memang selalu melakukan tugas-tugas sekolah ya. Yang kedua, aku terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain yang kurang baik. Kayaknya tidak pernah ya.
kita tahu benar dan salah kan ya. Oke, sekarang nomor 3, aku berani melakukan hal-hal yang baik. Oh, tentu saja ya, selalu. Checklist. Nomor 4, aku tidak putus asa dalam melakukan pekerjaan. Oh, tentu saja ya, kita tidak pernah putus asa, kita akan terus mencoba, maka kita checklist selalu. Nomor 5, aku tidak menyontek saat ulangan. Bagus sekali ya, selalu ya, kita checklist. Nomor 6, aku menghargai pendapat orang lain. Nah, tentu saja kita harus menghargai pendapat orang lain, maka kita checklist selalu. Nomor 7, aku segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Nah, ketika melakukan kesalahan, maka kita harus selalu memperbaiki diri kita ya, agar lebih baik lagi ketika mengerjakan pekerjaan yang sama. Maka kita checklist selalu. Oke, sekarang di sini ada soal latihan. Nah, nomor 1, Nabi Muhammad diutus Allah untuk, ya betul ya, seluruh manusia. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW selalu apa? Percaya diri, betul ya, dalam dakwahnya. Nomor 3, orang yang percaya diri selalu apa? Selalu menghargai diri, ya, diri sendiri ya. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW selalu selalu apa? Ya, pintar, yakin ya pada kemampuannya. Nomor 5, orang yang selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Pasti jawabannya apa? Ya, sip, percaya diri. Jadi orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu percaya diri. Assalamualaikum. Anak-anak sudah, sekarang sudah kalian kelompok. Sekarang kerjakan, sudah melihat videonya, kemudian kerjakan kerja kelompok kalian yang sudah dibagikan tadi ya. Itu untuk dikerjakan bersama-sama kelompoknya untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi sekarang dimulai untuk kalian. Silakan kerjakan untuk 1, 2, dan 3 untuk berdiskusi. Ini nanti nak. Ya.
Ya. Sekarang hasil diskusinya sudah selesai. Untuk kelompok 1 selesai udah? Mana suaranya? Ya, kelompok 2 sudah apa? Belum? Ya, kelompok 3 sudah selesai? Ya, sudah juga ya. Ya, sekarang untuk kelompok 1 itu maju ke depan salah satunya perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan kepada nanti itu pakai. Ya, untuk kelompok 1 itu silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ya. Ya, semuanya dengarkan baik-baik. Yang keras nak suaranya. Ya, terima kasih pada kelompok 1 dan perwakilan dari kelompok 1 yaitu Imam Zaki itu sudah membacakan presentasi atau hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 yang keras suaranya naklah untuk membacakan hasil diskusinya itu untuk kelompok 2 ya, silakan baca. Keras suaranya.
boleh merasa minderlah atau merasa tidak mampu untuk melakukan tugas kita. Misalnya aja kalian diberi tugas ibu untuk menjawab soal, maka kalian harus berusaha menyelesaikan soal tadi dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian tanda-tanda orang yang percaya diri yaitu tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kalian sudah merasa percaya diri tidak bergantung kepada orang lain, artinya kalian bisa mengerjakannya sendiri. Mengerjakan tugas dengan senang hati. Nah, kalau diberi tugas baik dari ibu guru, bapak guru, atau mama ayah kalian di rumah, maka kalian dengan senang hati mengerjakannya ya. Kemudian percaya bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak takut salah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau kita melaksanakan tugas walaupun salah tapi tidak mengapalah, yang penting kita mencoba dulu untuk melakukan tugas tersebut. Kalau salah bisa diperbaiki ya, jangan takut. Ini takutnya salah kalau tidak dikerjakan, padahal kalau sudah dikerjakan kan nanti diberi penjelasan bagaimana caranya yang baik, yang benar. Dan percaya bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda ya. Nah, jadi bahwa kalau kita gagal untuk melakukan sesuatu, itu berarti keberhasilan kita itu tertunda, tapi bukan berarti kita tidak berhasil. Mungkin nanti kalau kita kerjakan lagi pasti akan berhasil. Kemudian lihat yang belakang, perhatikan ke muka sendiri. Mempunyai kemampuan bahwa dirinya akan berhasil, artinya orangnya optimis, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian cara menumbuhkan percaya diri. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan agar bisa percaya diri? Memahami kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kita harus paham apakah kelebihan kita, apakah kekurangan kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan kelebihan yang ada pada diri kita dan meningkatkan kekurangan yang diri kita itu supaya kita berhasil, sehingga kekurangan kita itu bisa kita kurangi, bisa kita hilangkan sehingga timbul kelebihan yang ada pada diri kita ya. Ya, semuanya perhatikan ke depan sini. Ya. Kemudian percaya dan yakin bahwa kemampuan yang dimiliki berasal dari Allah. Nah, supaya kita tidak terjadi rasa sombong kalau sudah berhasil, maka di hati kita tanamkan bahwa kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah ya, bukan dari kita, tapi Allah memberikannya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Dan selalu berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah. Nah, kalau kita ingin selalu percaya diri, maka kita harus memohon kepada Allah agar Allah memberikan rasa percaya diri kepada diri kita dan kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jadi sama si ayo perhatikan ke depan sayang. Ya, perhatikannya. Kemudian tidak pernah berhenti belajar. Nah, walaupun nanti kalian sudah tamat atau berhasil lulus dari SD kita ini, tetap kalian harus bercita-cita untuk melanjutkan sekolah walaupun sudah pintar lah, tapi tetap harus belajar. Karena belajar itu kan disuruh sampai kita nanti sampai itu kita harus belajar terus, jangan sampai berhenti sampai tua, tetap belajar. Tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Nah, kalau kita gagal misalnya tidak bisa mengerjakan, tapi kita tetap harus berusaha, jangan putus
menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Jadi kita tidak boleh merasa ragu dalam melaksanakan tugas kita atau menjawab soal-soal apapun. Kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Kemudian mempunyai jiwa mandiri. Terus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Nah, kalau misalnya kalian memiliki pendirian yang teguh, maka kalian ketika mau belajar di rumah ada temannya ngajak main-main, maka kalau dia tidak terpengaruh, lantas dia terus belajar dengan baik di rumah. Setelah belajar mengerjakan PR selesai, baru dia ikut temannya bermain. Nah, itu adalah anak yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi harus tugasnya dulu diselesaikan baru bermain, walaupun ada yang mengajaknya ya. Iya, semuanya sudah. Ya, sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita akan mengisi dulu LKPD yang akan kita mengerjakannya bersama-sama, Pak. Sekarang kita mengisi ini ya, isian LKPD kalian itu diisi semuanya. Udah pulpennya sudah di tangannya, siap? Ya, sekarang kalian lihat itu kolom yang pertama itu ada nomor, uraian, terus selalu, sering, kadang-kadang, nanti pernah. Nah, di situ nomor 1, aku melakukan tugas-tugas sekolah. Apakah selalu kalian melakukan tugas sekolah? Apakah sering? Apakah kadang-kadang saja mengerjakan tugas sekolah? Apakah tidak pernah melakukan tugas sekolah? Ya. Kalau kalian selalu mengerjakan tugas sekolah, maka centang di kolom selalu. Kalau sering, berarti ada yang tidak mengerjakan, jangan. Bila tidak pernah mengerjakan, berarti contoh yang tidak pernah dia mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya, tugas-tugas sekolah tidak pernah kalian mengerjakan, apakah begitu? Nah, kalau sering, berarti ada yang tidak dikerjakan. Kalau selalu, berarti setiap kali ada tugas sekolah kalian kerjakan ya. Ada harusnya. Ya. Nah, jadi aku melakukan tugas-tugas sekolah selalu. Kalau memang setiap kali ada tugas sekolah kalian kerjakan, maka selalu bisa diisi. Kalau sering itu kan ada sekali atau 2 kali kan saya mengerjakannya, bisa. Itu bisa jangan dari kalau sering. Kalau kadang-kadang itu kan banyak dikerjakan, ada juga banyak yang tidak dikerjakan. Jadi seimbang antara mengerjakan dan tidak. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan, berarti itu kadang-kadang aja. Kalau tidak pernah, berarti kan tidak pernah mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah. Sudah? Ya. Sekarang nomor 2-nya. 2, aku terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain yang kurang baik. Nah, apakah kalian selalu terpengaruh oleh ucapan atau perbuatan orang lain yang kurang baik? Apakah sering? Apakah kadang-kadang atau tidak pernah? Apakah tidak pernah terpengaruh dengan ucapan orang lain dan perbuatan orang lain yang tidak baik? Apakah sering? Apakah kadang-kadang? Apakah tidak pernah? Sudah? Contoh aja yang mana yang kalian mau. Seperti yang kalian pernah rasakan ya. Sudah? Ya, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, aku berani melakukan hal-hal yang baik. Selalu. Sering. Kadang-kadang. Tidak pernah. Ya, kadang-kadang kalian berani melakukan hal yang baik. Apakah sering melakukan hal yang baik? Ataukah kadang-kadang saja? Apakah tidak pernah melakukan hal-hal yang baik? Ya, semua.
dicontreng di kolom sering. Kalau kadang-kadang kalian putus asa, maka di kolom kadang-kadang. Kalau tidak pernah berarti di kolom tidak pernah. Nanti kalian tidak pernah merasa putus asa dalam melakukan pekerjaan. Nah, sudah selesai itu. Ya, sekarang nomor berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5, bagus. Sekarang aku tidak menyontek saat ulangan. Apakah selalu kalian tidak menyonteknya? Apakah sering menyontek? Apakah kadang-kadang menyontek? Apakah tidak pernah menyonteknya dalam ulangan? Kalau kalian tidak pernah menyontek, berarti di kolom yang tidak pernah ya. Kalau kadang-kadang menyontek, itu berarti kalian di kolom yang kadang-kadang untuk menyontek itu diberi contrengan. Kalau sering menyontek, berarti kalian sering menyonteknya di kolom yang seringlah mengontrengnya. Kalau selalu itu kan sama, sering ya untuk menyontek. Sekarang nomor 6, aku menghargai pendapat orang lain. Nah, apakah kalian selalu menghargai pendapat orang lain? Apakah sering menghargai pendapat orang lain? Apakah kadang-kadang menghargai pendapat orang lain? Katakanlah tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Ya, benar. Nomor 6, apakah sudah selalu menghargai pendapat orang lain? Apakah sering menghargai pendapat orang lain? Apakah kadang-kadang menghargai pendapat orang lain? Apakah tidak pernah menghargai pendapat orang lain? Mana? Ya, contohnya selalu menghargai orang lain. Sudah selesai. Sekarang nomor terakhir 7 ya. Aku segera memperbaiki tunggu. Aku segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Nah, karena segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan itu selalu kalau kalian melakukan perbuatan yang tidak baik atau kesalahan, apakah selalu memperbaikinya, apakah sering memperbaikinya, atau kadang-kadang atau tidak pernah memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Ya, jangan melakukan
tanggal 27. Ya semua, mantap. Yang sedang kerjakan. Tanggalnya tanggal 27. Bulan 10. 27 Oktober atau bulan 10 ya, tulis di tempat. Kemudian tahunnya 2021. Terus nama ya, namanya jangan sampai lupa. Nama dulu sebelum mengerjakan. Tanggal 27 ya. Tanggal 27 bulan 10 ya. Langsung aja angkanya. Tanggal 27 ya. Namanya jangan sampai lupa. Tulis dulu namanya sebelum menjawab evaluasinya. Ya kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Aksaranya untuk Selesai, kumpul ke depan sini. Ya, terima kasih. Ya, kembali ke tempat ya kalau sudah selesai. Masih duduk ke tempatnya sayang Kak. Ya, duduk ke tempatnya, jangan main-main dulu. Kalian jawab semua dan tabelnya pun sudah kalian kumpul semuanya. Itu belum ibu nilai ya karena belum sempat untuk dinilai. Nanti minggu depan ibu kasih ya yang sudah dinilainya. Ini untuk mengetahui apa kalian masih itu konsentrasi dalam belajar hari ini. Ibu adakan permainan sedikit ya. Nah kalau ibu bilang tepuk berarti kalian bertepuk 1
baik bagi kita semua lah. Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi apa? Dia merasa percaya diri untuk berdakwah walaupun yang dihadapinya itu kafir Quraisy yang kuat lah, yang penuh dengan kekuasaan. Apa yang telah dicontohkan Nabi, maka kita pun harus mengikutinya. Seperti sikap percaya diri dan hidup mandiri. Nah, jadi kita harus selalu percaya diri. Nah, jangan sampai kita tidak percaya diri, harus mencontoh Nabi Muhammad. Allah itu selalu menolong kita dengan percaya diri kita tadi. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah akan membantu sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Nah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu yang saleh dan salehah. Semoga kalian bisa menjadi anak yang selalu mandiri dan percaya diri. Kemudian kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, yang perempuan lagi ya, udah mau datang berdoa ya. Sofia maju ke depan untuk memimpin doa hari ini ya. Ini pembelajaran kita. Yang semuanya siap untuk berdoa, tangannya ke atas semuanya. Duduk siap, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Bis-sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Nanda Sofia yang sudah memimpin membaca doa hari ini ya. Dan dengan pembacaan doa tadi, pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu ataupun bagi kalian semuanya. Dan ibu